Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspasabila dengan NIM 21021010301. Saya berasal dari kelas Bahasa Indonesia 34. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil artikel yang telah saya buat, yang berjudul Keanekaragaman Organisme Tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani fotosintesis. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan mengenal tumbuhan tingkat tinggi, serta dapat mengetahui morfologi tumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan dengan menunjukkan bagian-bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Saat makhluk hidup diklasifikasikan, akan terlihat persamaan dan perbedaan makhluk tersebut dengan makhluk lainnya. Dalam identifikasi terbaru, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi dua divisi. Yang baru yaitu Pinophyta, yang dulunya Gymnospermae, dan Magnoliophyta, yang dulunya Angiospermae. Tumbuhan alga termasuk dalam divisi Scaphita. Tumbuhan lumut termasuk dalam divisi Bryophyta. Tumbuhan paku-pakuan termasuk dalam divisi Pteridophyta, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka termasuk ke dalam Pinophyta. Tumbuhan berbiji tertutup yang meliputi golongan dikotil dan monokotil termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua jenis makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani fotosintesis. Pengenalan tumbuhan merupakan suatu kegiatan identifikasi terhadap suatu individu tumbuhan, sehingga diperoleh ketepatan nama ilmiah suatu jenis tumbuhan melalui pencarian data morfologi spesifik yang dimiliki. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan, serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Klasifikasi merupakan pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Pendapat lain mengemukakan klasifikasi adalah metode menata organisme ke dalam kelompok berdasarkan pada kemiripan struktur yang menunjukkan dekatnya kekerabatan antara organisme tersebut dan menunjukkan evolusinya. Berdasarkan struktur keilmuan, menurut BSCS atau Biology Science Curriculum Study, biologi merupakan objek berupa kerajaan atau kingdom, animalia atau dunia hewan, lantai dunia tumbuhan. Salah satu cara mempermudah pengelompokan makhluk hidup tersebut disebut dengan taksonomi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenik tertinggi. Ciri khas tumbuhan tingkat tinggi yaitu dikenal dengan divisi tumbuhan biji atau Spermatophyta. Dapat dibedakan menjadi dua kelas tumbuhan yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi dikarenakan tubuhnya sudah dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Kelompok tumbuh-tumbuhan dibagi dalam beberapa divisi, yakni lumut atau Bryophyta, paku-pakuan atau Pteridophyta, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua divisi, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan biji tertutup atau Angiospermae, dan ganggang atau Talophyta. Tumbuhan lumut tersusun tubuhnya lebih kompleks dibandingkan dengan Talophyta. Gametofit lebih menonjol dibanding saprofit. Gametofit merupakan turunan vegetatif yang melekat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Saprofit merupakan turunan vegetatif berupa badan penghasil spora atau sporangium. Saprofit yang tumbuh pada gametofit bersifat parasit. Habitatnya di daratan yang lembab, ada pula yang hidup sebagai epifit. Tumbuhan paku-pakuan sudah memiliki akar, batang, dan daun, sehingga tingkatannya lebih tinggi dibandingkan lumut. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut, xilem, dan floem yang teratur. Tumbuhan paku-pakuan dapat tumbuh dengan baik pada lingkungannya lembab, dan terdapat beberapa jenis paku-pakuan yang dapat hidup di dalam air.
Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Berdasarkan ketiadaan atau keberadaan ruang-ruang tertentu tempat biji mengalami pematangan, Gymnospermae berasal dari kata Yunani gymnos yang berarti telanjang dan sperm yang berarti biji. Dikelompokkan sebagai tumbuhan berbiji telanjang karena biji-bijinya tidak tertutup di dalam ruang. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua kelas berdasarkan pada jumlah keping biji, monokotil dan dikotil. Baik monokotil dan dikotil merupakan kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, yaitu tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda serta memiliki daging buah. Angiospermae dikelompokkan menjadi dua kelas yang didasarkan pada jumlah keping biji atau daun lembaga pada bakal embrionya. Tumbuhan berkeping biji tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah dikarenakan hanya memiliki satu daun lembaga, sedangkan tumbuhan berbiji keping dua atau dikotil merupakan segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama, yaitu dengan memiliki sepasang daun lembaga. Adapun rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain bagaimana tumbuhan berbiji dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, bagaimana struktur morfologi berbagai kelas tumbuhan. Dan yang ketiga, bagaimana morfologi tumbuhan dapat berguna dalam klasifikasi tumbuhan. Dari penelitian ini memiliki tujuan, di antara lain, mengetahui dan mengenal tumbuhan tingkat tinggi, mengetahui morfologi tumbuhan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. Dapat mengetahui tumbuhan tingkat tinggi, dapat mengetahui struktur morfologi berbagai kelas tumbuhan, dan dapat mengetahui morfologi tumbuhan. Untuk memecahkan beberapa poin rumusan masalah tersebut dapat digunakan metode penelitian berupa eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa tumbuhan yang berada di sekitar tempat tinggal dengan mengambil sampel dari divisi lumut atau Bryophyta, paku-pakuan atau Pteridophyta, tumbuhan berbiji, Spermatophyta, dan digambar. Tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae menggunakan pinus sebagai bahan pengamatannya. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, monokotil menggunakan tumbuhan teki. Tumbuhan berbiji tertutup dikotil menggunakan tumbuhan pacar air yang akan diamati bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Kemudian hasil dan pembahasan. Tumbuhan berbiji sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Keanekaragaman organisme tumbuhan menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, warna, jumlah, dan sifat lain dari tumbuhan di suatu daerah. Di muka bumi ini, ada banyak sekali jenis tumbuhan yang hidup dan terdapat macam-macam bentuk, ukuran, dan juga warna. Ada banyak sekali spesies atau jenis tumbuhan yang hidup di negara Indonesia. Karena banyaknya jenis tumbuhan, para ahli mengelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan pada jenis masing-masing. Tumbuhan berdasarkan kerumitan tingkat organisasi tubuhnya digolongkan menjadi beberapa divisi, yaitu melalui yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Mulai dari Pseucophyta, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenik tertinggi. Ciri khas tumbuhan tingkat tinggi yaitu dikenal dengan divisi tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Dapat dibedakan menjadi dua kelas tumbuhan, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi dikarenakan tubuhnya sudah dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Berikut ini merupakan jenis-jenis tumbuhan Gymnospermae. Dari hasil penelitian tahun 2019 oleh Ulfa. Dan terdapat gambar dari tumbuhan lumut daun, yaitu atau Funaria hygrometerik, dan gambar tumbuhan paku-pakuan, Pteris vittata, rumput teki, Cyperus rotundus, pacar air, Impatiens balsamina, dan juga Pinus mercusi. Berdasarkan percobaan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data sesuai pada tabel dan gambar. Didapatkan hasil dari pengamatan tumbuhan lumut daun atau Funaria hygrometerik dari divisi Bryophyta. Bagian-bagian tumbuhan lumut yang ditunjuk yaitu rhizoid, stolon,
seta, dan sporangium. Rizoid berbentuk benang-benang menyerupai akar, berfungsi untuk menyerap air dan mineral, serta sebagai alat melekat pada substrat. Stolon merupakan penghubung individu satu dengan individu lain. Seta adalah tangkai untuk menopang sporangium. Sporangium adalah organ penghasil spora. Yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteris vittata. Dari divisi Pteridophyta termasuk tumbuhan kromus karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dalam pengamatan tumbuhan paku-pakuan didapatkan bagian-bagiannya yaitu akar, stolon, batang, daun, dan sporangium. Akar untuk menyerap air dan mineral serta sebagai alat melekat pada substrat dan pada fase gametofit. Tumbuhan paku memiliki akar semu atau rizoid, sedangkan pada fase saprofit tumbuhan paku memiliki akar sejati. Stolon merupakan penghubung individu satu dengan individu lain. Batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium, sedangkan pada fase saprofit disebut batang sejati. Berdasarkan bentuknya, daun tumbuhan paku dibagi menjadi mikrofil dan makrofil. Tumbuhan rumput teki atau Cyperus rotundus yang termasuk ke dalam tanaman berbiji tertutup monokotil. Bagian-bagian tumbuhan rumput teki yaitu akar, daun, batang, dan bunga. Akar pada rumput teki berbentuk serabut. Susunan daun pada rumput teki melingkar dan rapat berimpitan atau biasa disebut sebagai roset akar. Batang berbentuk segitiga dan tipe bunga majemuk. Tumbuhan berbiji tertutup dikotil yaitu pacar air atau Impatiens balsamina. Bagian-bagian tumbuhan pacar air yakni akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Batang sebagai jaringan pengangkut air dan tanah menuju ke daun, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga tumbuh pada ketiak daun, warnanya bermacam-macam seperti putih, merah, ungu, dan oranye. Bagian kelopak yaitu mahkota, putih, benang, dan benang sari. Buah dan biji berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan biji untuk alat perkembangan. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae yaitu pinus atau Pinus mercusi. Didapatkan bagian-bagian yang ditunjuk pada tumbuhan pinus yakni akar, batang, daun, stabilis jantan, dan stabilis betina. Akar tunggang, batang lignosus dengan arah tumbuhan erectus. Daun berbentuk jarum yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air melalui daun. Stabilis jantan ukuran lebih kecil, letaknya di terminal, dan stabilis betina berukuran lebih besar, letaknya di aksilar. Kemudian morfologi tumbuhan dapat berguna dalam klasifikasi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan saja, tapi juga untuk menentukan fungsi dari masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan. Dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Informasi morfologi dibutuhkan dalam pemahaman siklus hidup, penyebaran geografis, ekologi, evolusi, konservasi, serta pendefinisian spesies pada konteks keanekaragaman hayati. Pengelompokan pun sangat perlu untuk dilakukan. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Pendapat lain mengemukakan klasifikasi adalah metode menata organisme ke dalam kelompok berdasarkan pada kemiripan struktur yang menunjukkan dekatnya kekerabatan antara organisme tersebut dan juga menunjukkan evolusinya. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Pendapat lain mengemukakan klasifikasi adalah metode menata organisme ke dalam kelompok berdasarkan pada kemiripan struktur yang menunjukkan dekatnya kekerabatan antara organisme tersebut dan juga menunjukkan evolusinya. Kemudian kesimpulan,
Tumbuhan berdasarkan kerumitan tingkat organisasi tumbuhnya digolongkan menjadi beberapa divisi, yaitu melalui yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi, mulai dari Scipita, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Tumbuhan tingkat tinggi yaitu dengan divisi tumbuhan biji atau Spermatophyta dapat dibedakan menjadi dua kelas tumbuhan, yaitu Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan tumbuhan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi dikarenakan tubuhnya sudah dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Divisi Bryophyta lumut termasuk tumbuhan tingkat rendah dikarenakan tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, bakal biji selalu diselubungi oleh bakal buah. Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae umumnya terdiri dari tumbuhan berkayu dengan habitat tertentu. Sistem perakarannya umumnya umumnya tunggang. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Baik, sekian dari presentasi yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.